Shalom, shalom. Kang Ebet, saya sapa dulu sedikit ya. Aduh, ada banyak senior-senior saya nih, ada Pak Ogan, ada siapa lagi nih? Pak Kelvin, waduh, Pak Anton Widodo. Waduh, shalom semua. Senang bisa melihat Bapak malam ini. Ada teman di Bekasi juga nih, Pak Yohan Yan. Ya, aduh, luar biasa semua ya. Tuhan berkati ya. Ya, izinkan saya share screen boleh ya? Ya, judul tema firman hari ini adalah bebas dari kekhawatiran. Saya mau tanya dulu nih, ada nggak dari kita yang selama hidupnya nggak pernah ada khawatir? Bisa angkat tangan? Nggak ada ya. Semua khawatir, termasuk yang bicara ini juga. Ya. Jadi firman ini pedang bermata dua nih, ya. Buat yang pendengar juga buat saya sendiri, ya. Saya juga orang yang penuh sering dilanda banyak sekali kekhawatiran, ya. Nah, inilah yang kita mau bahas malam ini, ya, dari Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Filipi 4 ayat 6 sampai 8 saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada amin, saudara? Ya, jadi firman Tuhan ini mengatakan hendaklah kita ini jangan khawatir tentang apapun juga, ya. Tapi nyatakanlah segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, mungkin saat ini ya banyak sekali orang yang dilanda kekhawatiran. Ya. Khawatir yang lagi zamannya pandemi COVID ini kan, mereka sangat khawatir ya. Kita juga semua sangat khawatir mengenai COVID. Ya. Terus juga ada efeknya yang lain adalah bisnis mulai menurun ya. Mungkin ada yang kena PHK, mungkin ada yang kena pengurangan gaji ya. Mungkin juga ada yang sangat khawatir besok mungkin bergumul mau makan apa ya. Ada yang khawatir nggak bisa dapat juga pasangan hidup ya. Banyak sekali kekhawatiran seperti ini ya. Nah, kekhawatiran itu juga bisa membuat imun kita turun sebenarnya ya. Nah, bahkan membuat stres ya, dan akhirnya ini bisa membuat kita berpaling dari Tuhan. Ini yang bahaya ya. Nah, jadi sungguh bahaya sekali nih efek dari kekhawatiran ini. Nah, hari ini kita mau bahas apa yang harus kita lakukan jika kekhawatiran melanda kita. Ya. Ada 3 hal, Bapak-bapak sekalian. Ya, yang pertama adalah kita berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ya. Jadi kemampuan manusia ini sangat terbatas. Ya, otak kita ini kalau diibaratkan cuma sebesar bakpao ya. Jadi banyak sekali yang kita nggak bisa kuasai. Nah, kalau kita paksakan untuk bisa segalanya, kita pasti akan stres. Ya. Jadi untuk itulah kita harus belajar berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ya. Kita percaya pada kuasa Tuhan. Tuhan mampu untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Tapi mungkin saudara juga berkata dalam hati, ya saya tahu Tuhan mampu melakukan itu semua. Tapi apakah dia mau melakukannya buat saya? Ya, saya kasih jaminan malam ini.
Tuhan mau melakukan itu untuk saudara dan saya, ya. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, saudara. Ya, apa buktinya dia penuh kasih? Dia sampai rela untuk menjadi manusia, ya, mau berkorban di kayu salib, ya, diseksa, sampai disalibkan, ya, berkorban untuk menebus dosa kita. Itu bukti dia sangat mengasihi kita. Ya, jadi percaya, ya, buat Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, saudara. Ya. Nah, kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya, kita nggak akan pakai kekuatan kita sendiri. Sering-sering nih kita masih sering pakai logika kita, ya, terutama, ya, kita harus akui lah, kita yang laki-laki ini logika kita masih lebih kuat, ya, timbang mungkin istri kita yang mereka lebih banyak pakai perasaan, pakai iman. Kita sering-sering logika kita lebih kuat. Nah, ini saya quote dari dulu mantan gembala saya nih, Pak Pendeta Yoyo Awandatu. Dia bilang apa? Selama kita masih turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Tapi kita sudah angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Ya. Jadi kita harus belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di 1 Petrus 5 ayat 7 dengan tegas mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau, Ia yang memelihara kamu. Ya. Jadi kalau kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya, Dia pasti akan memelihara kita. Nah, tapi sering banyak dari kita ini berdoa, ya, waktu kita lagi kebaktian, lagi kita acara seperti ini, kita serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Selesai acara kebaktian, selesai acara full gospel seperti ini, kita bawa lagi kekhawatiran kita, ya. Jadi udah kita letakkan, kita bawa lagi. Nah, itu ibarat apa? Orang bawa barang yang berat, ya, di pikulan, dia naik truk, terus pas udah naik di atas truk, pikulannya dia taruh, truknya jalan, ya, dia di bak truknya itu dia duduk di sana, tapi baru berapa menit dia berdiri lagi, pikulannya dia angkat lagi. Padahal dia masih di dalam truk itu. Orang-orang kan yang lihat pasti akan ketawa, ngapain? Taruh aja pikulannya di situ, ya. Nah, itu yang sering-sering kita lakukan seperti itu. Kita udah serahkan semua sama Tuhan, segala kekhawatiran kita, tapi setelah nggak lama lagi kita ambil lagi kekhawatiran kita itu, ya. Jadi kita harus belajar benar-benar berserah kepada Tuhan, ya. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, apa yang kita khawatirkan saat ini? Mungkin yang pertama kita khawatir lagi pandemi ini, ya, 2 tahun terakhir adalah virus COVID. Ya. Mungkin banyak keluarga kita, mungkin orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, ya, ada yang udah kena, mungkin ada juga yang sudah dipanggil, ya. Kita tentu harus tetap waspada, ya. Yang namanya prokes kita harus lakukan, ya. Kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, semua jauh kerumunan, ya. Itu harus kita lakukan semua. Tapi saya juga minta kita jangan selalu khawatir yang berlebihan, ya. Saya juga pernah ngalamin yang seperti itu, ya. Itu masih beberapa bulan yang lalu, kira-kira mungkin 6 bulan yang lalu lah. Saya masih begitu khawatir, begitu cemas, ya, sampai waktu anak saya minta izin waktu itu mau menghadiri pesta perkawinan temannya di Bandung. Waduh, itu saya kasih izinnya tuh berat sekali, ya. Saya larang dia, saya bilang begini. Akhirnya dia bersikeras, saya bilang saya kasih syarat. Ya, kalau udah ini selesai, kamu harus karantina, ya, dalam tanda kutip karantina di kamar bawah, ya, selama 3 hari. Itu yang dimaksud di kamar bawah saya itu, ya, kamarnya udah seperti gudang, saudara. Ya, banyak barang, ya, itu kamar memang bukan untuk ditidurin, tapi untuk taruh-taruh barang, ya. Jadi saya kasih syarat itu kepada anak saya. Ya, akhirnya dia pergi ke Bandung, dia juga nggak nginep di Bandung, ya, cuma hanya kasih salaman, terus ambil nasi kotak, dia pulang, ya, karena dia menghargai temennya. Tapi pulang dari situ dia harus sengsara 3 hari, saudara. Ya, dia harus tidur di bawah yang seperti dalam tanda kutip tadi gudang, ya. Terus juga banyak nyamuk.
waduh, setelah selesai itu akhirnya dia nggak tahan, dia menumpahkan unek-uneknya ke saya. Dia bilang, "Papi ini orang beriman tapi kok khawatir terus," katanya. Ya. Kakaknya juga akhirnya ikut nimbrung, ikut numpahkan unek-unek semua ke saya. Ya. Dan ternyata saya juga baru tahu, wah, saya udah kekhawatiran yang berlebihan, ya, sampai udah seperti paranoid, saudara. Ya, dan dari situ akhirnya saya belajar bahwa kita boleh khawatir, kita boleh kita boleh waspada, ya, tapi jangan khawatir yang berlebihan, saudara. Ya, waspada boleh, tapi nggak boleh khawatir berlebihan, karena kita percaya kita punya Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau kita udah jaga semua, sampai misalnya kita kena, terus kita dipanggil Tuhan, saya anggap itu udah waktunya Tuhan panggil kita. Ya, expired date-nya udah sampai kita. Kalau expired date-nya udah sampai, nggak usah kena COVID, saudara, ya. Mungkin saudara jalan, kepleset kulit pisang aja jatuh, bisa aja saudara dipanggil Tuhan. Ya. Jadi, saudara, saat-saat seperti ini, kita boleh waspada, tapi kita nggak boleh khawatir, ya, yang berlebihan. Ya. Nah, juga yang khawatir soal keuangan, ya. Saya mengerti soal pandemi COVID seperti ini. Banyak perusahaan yang tutup, banyak pekerja yang kena PHK, ya, yang tadi mungkin kena potong gaji, bisnis menurun drastis, ya. Nah, bagaimana masa depan kita? Apakah kita masih bisa bertahan? Jangan khawatir, saudara. Ya. Tuhan kita ini sangat bisa diandalkan. Di Matius 6 ayat 31-34 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan agar kita jangan khawatir dengan apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Ya, Tuhan tahu ini adalah kebutuhan dasar kita. Ya, kita harus percaya Tuhan pasti pelihara kita. Ya. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita kelaparan dan kedinginan atau kepanasan karena tidak punya makanan atau pakaian. Tuhan minta kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah dan kebenarannya? Artinya apa? Kita mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Tuhanlah prioritas kita. Ya, kita harus rajin bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berdoa, baca dan renungkan firman Tuhan. Ya, kita terbeban dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi kalau kita prioritaskan Tuhan, ya, kita nggak perlu khawatir, saudara. Itu janji firman Tuhan adalah kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi kalau itu semua Tuhan itu yang kita prioritaskan, kita nggak perlu khawatir, saudara. Ya. Tuhan janji semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya. Bukan hanya kebutuhan dasar kita aja yang Tuhan tambahkan. Semua yang lain juga, saudara. Kalau kita utamakan Tuhan. Ya. Yang rumahnya mungkin saat ini masih mengontrak, percaya, saudara. Tuhan pasti sediakan rumah untuk saudara. Ya, yang belum dapat pekerjaan, percaya. Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang baik dan cocok untuk saudara. Yang penting kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Nah, ini sering-sering banyak orang yang terbalik, saudara, ya. Kalau kita utamakan Tuhan, yang lain itu sebenarnya hanya bonus, saudara. Ya. Kekayaan, yang lain materi, semua itu hanya bonus. Ya. Yang utama adalah Tuhan. Tapi sering kita terbalik, saudara. Kita kejar bonusnya dulu. Yang utama ini kita nomor duakan. Ya, sering-sering kita utamakan dulu kekayaan, ya, materi. Nanti kalau saya udah kaya, baru saya cari Tuhan. Nggak seperti itu, saudara. Kita harus utamakan Tuhan dulu. Yang lain, Tuhan janji pasti Tuhan tambahkan. Nah, saya di developer ini kan sering kalau
kita jual rumah, ya kita sering kasih bonus AC, saudara. Nah, kalau saudara beli rumah bonusnya AC, itu yang saudara utamakan tuh rumahnya atau AC-nya? Pasti rumahnya ya, AC itu hanya bonus. Tapi sering-sering banyak orang yang mungkin, wah ini AC-nya yang harus duluan ini, rumahnya belakangan. Ya, itu kan kebalik saudara ya. Jadi sama seperti ini, ya kalau kita utamakan Tuhan dulu, yang lain itu adalah bonus. Pasti Tuhan kasih, pasti Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi kalau kita utamakan Tuhan, ya bonus yang lain, materi, karir kita, kekayaan atau apapun juga, ya itu pasti Tuhan sediakan buat kita. Yang penting kita utamakan Tuhan. Ya. Nah juga misalnya banyak sekali sekarang yang kita udah di level yang udah senior ya. Mungkin saya termasuk Pak Anton, ya, Pak Ogan. Kita selalu mungkin dulu sering pikir khawatir anak-anak kita nih gimana nantinya ya. Waktu anak-anak baru lahir, terus mulai belajar sekolah, mulai mau beranjak remaja, bagaimana masa depan kita. Tapi setelah kita lihat terus sampai sekarang pun ternyata Tuhan pelihara. Ya. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, yang masih generasi muda nih, yang punya anak yang masih kecil-kecil, jangan khawatir. Ya. Saya juga dikaruniai Tuhan anak yang lumayan banyak ya, anak saya 5. Ya dulu juga saya pikir, waduh gimana memelihara anak saya ya, 5 gimana sekolahnya. Ternyata sekarang ya 4 udah selesai semua, 2 udah berkeluarga, ya saya udah punya 2 cucu ya, anak saya yang paling kecil yang masih kuliah. Ya. Kalau saya pelajari semua itu Tuhan pelihara saya ya, dan keluarga saya ya. Walaupun kita sering melewati banyak badai, tapi Tuhan selalu pelihara kita. Ya, jadi dan di ayat yang ke-34 tadi katakan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita juga harus belajar menikmati hari ini, saudara. Ya. Karena Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya. Tentu kita harus membuat perencanaan buat masa depan kita, tapi jangan kita khawatirkan masa depan kita. Serahkan itu ke yang empunya masa depan kita, yaitu Tuhan. Ya, Dia yang pegang hari esok, saudara. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita ahli warisnya Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Ya. Ini seperti dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di sini diminta untuk bersyukur dalam segala hal, ya, bukan waktu dalam keadaan baik aja, ya. Gampang kita kalau dalam keadaan baik, dalam keadaan senang, ya. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Tapi waktu keadaan kita nggak baik, waktu badai melanda kita, bisa nggak kita juga mengucap syukur, saudara? Ya. Kalau kita bisa mengucap syukur, ya, itu segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita akan hilang, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita mengucap syukur itu, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang setia, saudara. Nah, dengan mengucap syukur, ya, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti pelihara kita, Tuhan pasti nggak akan meninggalkan kita, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau punya Tuhan yang setia itu, ya sahabat kita Tuhan itu yang setia, kita pasti akan aman, saudara, karena Tuhan kita itu bisa diandalkan, saudara. Saudara bisa berandai-andai misalnya, saudara punya satu teman, ya, ini teman yang luar biasa, ya, mungkin satu orang raja lah, ya, kita katakan aja satu raja di Inggris misalnya, ya. Dia punya semua kekayaan, dia luar biasa. Tapi dia juga sahabat kita. Dia bilang, kalau kamu perlu apa-apa, kontak saya. Ya, anytime. Ya. Nah, benar suatu saat kita lagi perlu, kita nggak punya makanan, nggak punya apa-apa, kita telepon dia. Raja, bisa bantu saya nggak?
Oh, segera, saya kirim anak buah, kirim makanan ke tempat kamu, katanya. Nah, itu apakah kita bisa tenang punya sahabat seperti itu? Ya, pasti ya. Wah, apapun yang kita perlukan bisa seperti itu, saudara. Tapi raja itu juga manusia, ya. Dia punya perasaan, ya. Mungkin kadang-kadang dia bisa jengkel juga sama kita, ya. Dia bisa moody, ya. Dia bisa kadang-kadang juga nggak suka sama kita. Ya. Kalau Tuhan kita Yesus, ya, dia selalu nggak pernah moody, saudara. Ya, dia tetap setia sama kita, dia tetap menyayangi kita. Ya, dia benar-benar sahabat kita yang bisa kita andalkan, saudara. Jadi kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang menjadi sahabat kita, ya, yang nggak pernah moody, saudara. Ya, bahkan dia mau berkorban untuk menyelamatkan kita, saudara. Ya, untuk menyelamatkan dosa saya dan saudara. Ya. Nah, saudara, dengan bersyukur kita percaya bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Ya. Tidak ada rencana yang jahat buat kita, saudara. Itu yang dilakukan Daud ketika dia begitu takut, ya, waktu dikejar-kejar Saul yang ingin membunuhnya. Dia bukan bersungut, tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, ini ada di Mazmur 145 ayat 9 sampai 10. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Nah, Daud aja orang yang begitu dekat sama Tuhan, ya. Waktu dia dikejar-kejar Saul, dia dalam ketakutan, dia selalu nggak lupa untuk selalu bersyukur sama Tuhan, saudara. Dalam keadaan terjepit sekalipun, dia selalu pandai mengucap syukur sama Tuhan. Nah, kekhawatiran dan ketakutan itu, saudara, itu tergantung dari reaksi kita dalam menghadapi segala sesuatu, saudara. Kalau saudara ingat kisah 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk memata-matai tanah Kanaan, ya. Dari ke-12 pengintai itu, yang 10 orang kembali dengan reaksi yang salah, ya. Mereka punya apa? Anggapannya Tuhan itu jahat, telah memberi tanah dengan penduduk asli yang jahat yang bisa memakan orang. Yang mereka ibaratkan itu mereka belalang, ya, tempat itu penuh dengan raksasa. Nah, tapi yang 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb itu punya reaksi yang berbeda, saudara. Mereka bersyukur karena Tuhan memberikan tanah yang subur, saudara. Ya, mereka nggak bersungut-sungut, mereka nggak bilang Tuhan jahat, nggak, saudara. Ya, mereka bersyukur Tuhan sangat baik. Ya, tentu mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Ya, tapi mereka percaya atas peranan Tuhan, mereka pasti bisa menaklukkannya. Ya, jadi kalau saudara lihat ke-12 pengintai itu, yang 10 dan 2 orang itu punya reaksi yang berbeda, saudara. Ya, yang ke-10 orang itu bersungut-sungut, nggak mengucap syukur, ya, khawatir nanti akan dimakan oleh raksasa-raksasa itu, saudara. Tapi yang kedua orang itu mengucap syukur, Tuhan itu baik, memberikan tanah yang subur. Kalau saudara lihat, kejadiannya sama, lokasinya sama, waktunya sama, tapi persepsi yang berbeda, saudara. Yang satu bersungut-sungut, yang lain pandai mengucap syukur, saudara. Saya akan ceritakan mengenai satu tokoh tenis yang luar biasa, ya. Ini namanya adalah Arthur Ashe, saudara. Dia juara Wimbledon, juga pernah juara di Grand Slam sampai 3 kali, saudara. Ya, ini orang Amerika kulit hitam mungkin yang pertama, ya, yang bisa juara Grand Slam begitu banyak. Tapi waktu dia udah mulai pensiun dari tenis, ya, dan waktu dia mau operasi jantung, saudara, lakukan transfusi darah, ternyata darahnya itu terkontaminasi virus HIV, saudara, sehingga dia harus kena penyakit AIDS, saudara. Ya. Nah, waktu itu dia awalnya
menutup diri, ya dia nggak mau cerita ke siapapun, sampai akhirnya mulai terbuka, dan akhirnya orang-orang bertanya sama dia, gimana reaksi kamu, Arthur, setelah kamu kena begini? Apa reaksi dia? Yang dia bilang, saya selalu bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena waktu saya dapat piala, saya menang, saya nggak pernah bertanya sama Tuhan, why me God? Tapi kenapa waktu saya mengalami hal yang buruk, yang jelek, saya harus bertanya sama Tuhan, why me God? Ya. Jadi dia mau katakan bahwa dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Ya. Jangan waktu keadaan buruk kita tanya sama Tuhan, why me God? Tapi waktu keadaan baik, kita nggak bertanya, why me God? Ya. Jadi kita dapat pelajaran yang luar biasa dari seorang Arthur S. ini, bahwa dalam keadaan apapun harus mengucap syukur. Ya. Ini juga yang dilakukan oleh Ayub, saudara. Ya, Ayub 2 ayat 9-10 katakan, waktu istrinya minta dia untuk mengutuk Tuhan, ya. Ayat 9 saya bacakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Yang luar biasa buat kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita harus selalu berpikir yang positif, saudara. Dalam ayat 8 tadi, di Filipi 4 ayat 8 tadi katakan apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi dalam keadaan khawatir, cemas, pasti jiwa kita tertekan, saudara, ya. Dan banyak pikiran-pikiran negatif yang berseliweran di pikiran kita. Wah, seandainya gini gimana? Wah, seandainya begitu gimana? Tapi kalau kita berpikir positif, ya, pikir positif ini bukan berarti pikiran positif seperti yang motivator dunia katakan, ya, yang lakukan, ya. Misalnya, saya pasti bisa, saya orang hebat. Itu semua adalah mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Tapi berpikir positif yang di sini adalah mengandalkan Tuhan sesuai dengan firman-Nya, saudara. Ya, dalam ayat 8 tadi jelas itu adalah dari Tuhan, seperti semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya, semua yang sedap didengar, ya. Nah, kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka saya percaya bahwa segala kekhawatiran kita pasti akan hilang, saudara. Di 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Jadi firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan bahwa roh ketakutan bukanlah berasal dari Tuhan. Ya, ini bisa dari iblis atau bisa dari pikiran kita sendiri. Ya, Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tapi dalam versi King James ini lebih tepat lagi ini. Dikatakan apa? For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ya, jadi sound mind ini maksudnya apa? Pikiran yang sehat, saudara, atau pikiran yang positif. Jadi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pikiran yang sehat, saudara. Nah, pikiran yang sehat ini adalah pikiran yang positif. Jadi semua ini, segala sesuatu itu selalu bermuara dari pikiran kita, saudara. Ya, pikiran masuk ke hati, terus masuk ke perbuatan kita. Jadi penting menjaga pikiran kita untuk tetap positif. Nah, banyak, saya kasih contoh nih, ada satu ayat yang kita pandang hanya dari satu sisi aja. Ya. Misalnya, firman Tuhan yang di Wahyu 3 ayat 7, ini yang sering kita kutip, katakan apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka,
tidak ada yang dapat menutup. Wah, ini kita amini selalu ya. Apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya. Kita doa ini terus, ya. Tapi kok nggak jadi-jadi ya. Apa yang kita gumuli nggak selesai-selesai. Tuhan, kau janji bahwa apa bilang kau buka, nggak ada yang bisa tutup. Nah, kita sering kutip yang seperti ini hanya satu, yang ayat yang 7a-nya aja. Padahal ada yang 7b-nya, saudara. Dikatakan apa? Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi sering-sering Tuhan izinkan kita untuk tutup satu pintu, ya. Tapi bukan dia jahat, saudara. Dia buka pintu-pintu yang lain, bahkan lebih lebar lagi yang dia buka pintu-pintu yang lain, saudara. Ya, ini yang saya maksud dengan kita harus pikir positif dengan baca firman Tuhan, ya. Bahwa kalau Tuhan buka nggak ada yang bisa tutup, tapi kalau dia tutup nggak ada yang bisa buka, tapi dia bisa buka pintu-pintu di tempat yang lain, saudara. Ya. Nah, kalau kita punya pikiran yang positif, saudara, ya, kita mulai jadi optimis, saudara, ya, dan kita percaya bahwa pintu-pintu yang ditutup Tuhan pun, ya, itu adalah karena bukan Tuhan jahat sama kita, tapi Tuhan mau buka pintu-pintu lain yang lebih besar lagi, yang lebih lebar lagi, saudara. Ya. Nah, firman Tuhan itulah yang bikin kita kekuatan, saudara. Ya, yang bikin iman kita timbul, saudara. Di Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi kalau kita pegang firman Tuhan, saudara, ya, firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kita, saudara. Jangan perbesar ketakutan, saudara, ya, karena makin saudara perbesar ketakutan, saudara, iman saudara akan tambah kecil, saudara. Tapi kalau saudara perbesar iman saudara, ketakutan itu yang akan mengecil, saudara. Ya. Misalnya, saudara mengalami saat ini mungkin lagi bingung masalah ekonomi, masalah keuangan, ya, masa depan saudara seperti apa. Filipi 4 ayat 19 dengan jelas katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi percaya, saudara, bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan dalam Kristus Yesus. Apapun kebutuhan kita, bawa sama Tuhan, pegang firman Tuhan ini, saudara. Tadi juga yang disaksikan oleh Bro Senfri tadi, ya. Senfri itu pemain bulu tangkis dari Denmark gitu, ya, dulu lawannya Rudi Hartono itu, ya. Nah, di Matius 6 ayat 26 juga katakan apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini firman ini, saudara, ini yang dulu menyelamatkan saya waktu saya umur 19 tahun, apa saya mendadak dipanggil oleh Tuhan, ya, karena sakit jantung, saudara. Kami 4 saudara, saya anak laki-laki nomor 2, saya anak laki-laki paling besar, ya, saya nomor 2, anak laki-laki paling besar, kakak saya perempuan cuma lulusan SMA, waktu itu kerja di satu apotek kecil, ya, gajinya juga kecil, saudara, ya, dan papa saya meninggal nggak meninggalkan warisan apa-apa, ya, malah rumah waktu itu masih ngontrak, saudara. Jadi saya sebagai anak laki-laki paling besar, langsung seketika itu juga beban itu ada di pundak saya, saudara. Nah, waktu di kamar jenazah, saya berdua dengan sahabat saya, ya, saya bilang, saya lihat masa depan saya udah suram, saya bilang, apa yang harus saya lakukan? Dia kasih ayat ini, saudara. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, ya. Dia nggak ngomong seperti yang begini, ya, dia cuma bilang, udah lu tenang aja, burung aja dipelihara. Masa lu nggak dipelihara sama Tuhan, katanya. Ya, dulu saya nggak pernah buka Alkitab, saudara. Tapi setelah belakangan saya baru tahu ini adalah di Matius 6 ayat 25 sampai 26, saudara. Ya. Tapi ayat itu begitu menguatkan saya, saudara. Sehingga semangat saya bangkit. Saya bilang, Tuhan, kau baik, Tuhan. Kalau burung aja kau pelihara, saya nggak kau pelihara, Tuhan. Ya. Akhirnya dengan semangatnya bangkit itu, saudara,
selesai penguburan ayah saya, tahu saya dipanggil oleh manajernya ayah saya, saudara. Dia bilang, kita udah rapat, kita putuskan kamu boleh kerja, bantu di tempat kita, ya, gantikan posisi ayah kamu, katanya. Tapi fasilitas semua beda, ya. Dulu ayah saya dapat mobil, saya dikasih motor, saudara. Ya, gajinya juga kecil lah. Ya, tahun 79 itu saya ingat gaji saya tuh 50.000 sebulan, saudara. Ya, itu pas-pasan sekali. Tapi setiap kali saya kerjanya jauh tuh di Dan Mogot kilometer 19, saudara. Saya dulu kontrak rumahnya di Jalan Juanda, saudara, dekat Pasar Baru. Jadi tiap hari kita harus naik motor hampir 20 km, saudara. Hujanan, kepanasan, tapi saya percaya ini, saudara, Tuhan pelihara, pasti Tuhan pelihara. Ya, ternyata benar, saudara. Ya, saya diterima dengan baik di sana, dan setelah 3 bulan saya dapat panggilan dari 2 universitas yang saya waktu itu ikut tes, saudara, dari Parahyangan, dari Trisakti. Yang dari Parahyangan udah saya abaikan aja, ya, itu di Bandung nggak mungkin. Yang dari Trisakti ini di Fakultas Ekonomi, waduh, saya pegang-pegang terus nih, gimana ya? Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama sepupu saya, dia bilang, udah kamu minta sama bos kamu supaya bisa kuliah sambil kerja. Akhirnya kita berdoa, saudara, saya ajak mama saya, kita ngadep ke bosnya, minta izin untuk bisa kuliah sambil kerja. Tuhan baik, saudara. Ya udah, kalau gitu kamu pagi kerja, kamu pagi kuliah, siang sampai sore kamu kerja. Dia bilang, waduh, puji Tuhan, saudara. Akhirnya saya bisa kuliah sambil kerja, saudara. Ya, itu saya lakukan sampai saya lulus, saudara. Jadi saya waktu itu yang namanya dunia sering main-main sama mahasiswa, jarang, saudara, ya. Selesai kuliah saya langsung kerja, saudara. Tapi di situ akhirnya Tuhan buka semua, saudara. Ya, selesai itu waktu baru setahun lebih, tahu-tahu ada program komputerisasi dan mau dikirim 2 orang untuk belajar komputer di Jepang. Kembali Tuhan baik, saudara. Dari kedua orang itu salah satunya saya yang dikirim, saudara. Saya belajar hampir 4 bulan di Jepang, saudara. Belajar programmer, pulang-pulang saya udah jadi programmer, saudara. Dan gaji saya mulai naik-naik, saudara. Dan akhirnya semua itu saya bisa selesaikan kuliah adik saya dua-duanya, saudara. Ya. Dan kuliah saya juga selesai. Kalau saya flashback lagi ke belakang, saudara. Waktu saya di kamar jenazah itu, saya udah hampir putus asa. Ternyata ayat inilah yang bikin saya kuat, saudara. Burung-burung aja di Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Ya. Dan ternyata benar, saudara, Tuhan pelihara saya. Ya, nggak pernah saya waktu itu kelaparan, saudara. Walaupun waktu awal-awal gaji pas-pasan, ya makan satu macam sayur, tapi nggak pernah Tuhan bikin saya kelaparan, saudara. Ya. Jadi, saudara, bagi saudara juga yang mengalami sakit, ya, saudara juga percaya, jangan khawatir, saudara. Karena di 1 Petrus 2 ayat 4 katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi percaya, saudara, oleh bilur Tuhan, Tuhan telah sembuhkan kita, saudara. Ya. Di Mazmur 103 ayat 3 juga katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Percaya, imani, saudara, firman Tuhan yang terjadi buat saudara, ya. Tapi juga saudara harus akhiri dengan biar kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Ya. Karena kita percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita, saudara. Ya. Jadi saudara jangan khawatir, jangan cemas, serahkan semua kepada Tuhan, ya. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Dia, kita bersyukur, kita berpikir positif sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Ya, kalau kita sudah lakukan itu semua, saudara, ya, berdoa, berserah sama Tuhan, bersyukur, pikirannya positif sesuai dengan firman Tuhan, maka saya percaya apa yang dikatakan tadi di Filipi 4 ayat 7 akan kita alami, saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Saya akan akhiri dengan satu video, ya, mengenai satu orang yang lahir cacat, tanpa kaki, tanpa tangan, ya, dan dia sangat putus asa waktu awalnya, ya, sempat
dia berdoa supaya yang ngancam Tuhan, supaya Tuhan panjangkan tangannya, keluarkan tangan, keluarkan kakinya. Kalau enggak dia mau bunuh diri, saudara. Ya ancam Tuhan seperti itu. Dan itu enggak terjadi, saudara. Ya akhirnya dia bisa terima keadaan, dia pasrah sama Tuhan, ya, dia berserah sama Tuhan, dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses, ya. Mungkin saudara juga kenal, namanya adalah Nick Vujicic, orang dari Australia, saudara. Saya videonya ya. Dia bisa surfing, dia bisa skydiving, saudara. Ya. Dia punya istri yang cantik, saudara, ya. Dan anaknya sekarang udah 4, saudara, yang 2 kembar. Ya, sekian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Kang Ebet. Thank you Pak Yohanes Marjuki.